Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersyukur dengan mengucap alhamdulillah dan bersolawat dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih para pimpinan KAS, para AO, dan para admin pada kesempatan siang menjelang sore ini. Kita bisa video conference untuk relaksasi. Saya akan mengulangi lagi apa yang pernah disampaikan pada pembahasan atau meeting kita di wilayah utara. Ini mohon maaf, wilayah utara kita refresh, tapi wilayah selatan ini agar bisa dicermati. Saya akan mengulang dari awal lagi bahwa yang namanya relaksasi ini merupakan penyelamatan, ya, upaya penyelamatan bank terhadap kredit-kredit yang ada di kita. Ya. Ini saya contohkan ini, bahwa relaksasi ini adalah upaya bank untuk menyelamatkan kredit. Relaksasi itu ada 3, tapi sebenarnya 2. Ya. 1 grace period dan 1 restruct. Ini tulisannya restruct. Jadi grace period adalah penundaan terhadap angsuran dari nasabah yang terdampak COVID-19. Sedangkan restruct atau restrukturisasi itu terbagi lagi menjadi 3. Ada rescheduling, ada reconditioning, dan restructuring. Jadi dapat disingkat kalau relaksasi itu 2 jenis, 2 macam, yaitu penundaan angsuran dan restrukturisasi. Juga bisa gabungan antara penundaan dan restrukturisasi, itu bisa gabungan. Makanya relaksasi ini ada 3 jenis grace period tersebut. Kemudian untuk grace period sendiri, ya, atau penundaan setoran sendiri itu maksimalnya 9 bulan. Maksimalnya 9 bulan, dan setelah penundaan setoran ini, dia akan diselesaikan, penundaannya itu akan diselesaikan dengan cara sekaligus dibayarkan atau akan diangsur. Itu yang untuk grace period. Sedangkan restruct sesuai dengan POJK nomor 33 di pasal 21 kalau nggak salah, itu sudah ada tata cara untuk melakukan restruct. Restruct yang berupa rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu apabila terjadi kita dengan nasabah deal ada perubahan jangka waktu, itu namanya rescheduling. Kemudian kalau terjadi penurunan atau pembebasan suku bunga atau apa, itu namanya reconditioning. Ya. Sedangkan kalau terjadi perubahan plafon, ini namanya restructuring. Nah, jadi ada 3 jenis restruct ini yang menjadi bagian dari relaksasi. Kemudian bahwa semua relaksasi ini dilakukan hanya dengan adendum, kecuali kalau ada perubahan fasilitas plafonnya berubah, berarti harus ada PK ulang. Dan yang bisa direlaksasi itu kredit dengan kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang lancar.
Serta untuk biaya-biaya ini dibebaskan. Tidak ada biaya dalam melaksanakan relaksasi ini. Kecuali dengan berkaitan dengan pihak eksternal, pihak luar, yaitu asuransi dan notaris. Nah, informasi dari kantor pusat, kalau asuransi di bawah 100 juta dari jam berita itu dibebaskan. Sedangkan untuk biaya notaris itu terjadi biaya kalau ada penambahan jaminan. Selama tidak ada penambahan jaminan berarti tidak ada biaya notaris. Nah, ini mungkin awal saya nyampaikan yang namanya relaksasi seperti itu. Mudah, gampang. Tujuan kita adalah menyelamatkan NPL kita, menyelamatkan bank. Seandainya kita tidak melakukan relaksasi, maka yang terjadi adalah penurunan kolektibilitas. Kalau sudah pernah saya sampaikan bahwa kalau KL yang membentuk PPAP 10%, terus dia atau debitur turun menjadi diragukan, maka PPAP-nya membentuk menjadi 50%. Kalau dicontohkan kreditnya 100 juta, pada saat KL kita menyisihkan 10 juta, turun kolek langsung menyisihkan 50 juta. Nah, ini kan biaya ini menjadi kerugian bagi perusahaan, terutama kantor cabang Brebes ini. Nah, perlu diketahui juga oleh AO dan pimpinan KAS bahwa restart ini upaya kita, harus kita lakukan. Karena akan menguntungkan bagi kita dan si debitur. Dan cara melakukan pengadministrasiannya atau melakukan relaksasi ini sebenarnya gampang. Ada 6 langkah tokoh debitur mengajukan, kemudian kita melakukan kunjungan, dibuatkan berita acara negosiasi, dibuatkan memo, dibuatkan persetujuan, serta selanjutnya dibuatkan surat ke debitur atau surat pemberitahuan kalau relaksasinya itu disetujui. Ini prosedur untuk melakukan relaksasi seperti itu, tapi lebih menyingkat lagi dalam pelaksanaannya, karena kemarin kita dapat filenya itu ada yang Excel, ada yang Word, ada beberapa file. Ini di kantor cabang Brebes sudah satu file, sudah tak ringkes menjadi satu, hanya satu yang belum itu yang addendum, jadi nanti yang terpisah addendum. Fokus pada video conference kali ini yang menjadi sorotan saya, kita akan praktek nanti dengan kantor KAS Jatibarang. Ya, Jatibarang sudah mengajukan, nanti kita lihat, kita samakan cara ngisinya, cara ngisi file restruct itu. Ya, mungkin itu dari saya. Ini sudah ada beberapa data yang sudah bukan dan masuk ke meja saya. Ini langsung saja, monggo silakan untuk kantor KAS Jatibarang, Mas Afif. Monitor, Mas Afif. Iya, Pak Haji. Oke. Ini saya mau ke Sahiro dulu ya. Iya, Pak. Sahiro. Ini datanya Sahiro. Tanggal suratnya. Tanggal surat adalah tanggal pada saat surat ini mau dicetak. Paling tidak pada saat OTS. Ya, kalau kita merencanakan OTS-nya besok, berarti tanggal suratnya besok, tanggal 18. Oke. Kemudian hari sesuai dengan tanggal 18 itu berarti hari Kamis. Tanggal 18 bulan Juni.
Untuk memo, oh ya, ini untuk menjadi perhatian juga, yang diisi hanya yang warna kuning. Yang diisi yang warna kuning. Jadi selain warna kuning nggak usah diisi. Untuk nomor memo yang keluarin saya, nomor surat persetujuan yang keluarin saya, dan nomor adendum juga saya. Ya, nanti ini bisa dikosongin. Selanjutnya isian kabupaten kota ya, Brebes, tanggal surat permohonan nasabah. Ini benar tanggal 11 kemarin, Mas Afif? Iya, Pak. Ya. Kemudian kita akan melakukan OTS di tanggal 18. Ya. Berarti untuk hari dan bulannya masih sama, kita copy aja. Gitu. Nama debitur Syahiro. Nomor CIF, CIF adalah nomor nasabah. Nomor nasabahnya benar nggak ini? Syahiro ini nomor nasabahnya 856039. Kita lihat. Berdasarkan di itu aku lihat di master nasabah. master nasabah iya ada muncul. Nomor CIF. Lagi minahi. Sama dengan Pak Edi ternyata. Iya sama. Ini ya. Kita buka file nomor arsip SPV Syahiro. Nah, terus kita oke. Nah, ini nomor CIF ini nomor ID 856039. Udah, berarti sama. Selanjutnya nomor arsipnya juga dimasukkan. Berapa nomor arsipnya? Nomor arsip yang tadi kita buka. Berisi masih. Nah, kita masukkan nomor arsip, terus kita isi tempat tanggal lahir. Benar nggak? Sekalian dicek Mas Afif, Brebes, tempat tanggal lahir, Brebes. Betul. 9 Maret 72. Betul. Niknya? Nomor KTP-nya sudah betul, Pak. Betul ya? Betul. Alamat domisili sudah sama, sudah saya cek. Nomor telepon? Betul, Pak. Betul. Pekerjaan? Wira swasta. Terus untuk jenis usaha adalah spesifik dari pekerjaan dia, jenis usahanya. Ini disebutkan produser kerupuk dan pertanian. Ya. Nama suami atau istri Rano. Sekarang pertanyaan alasan dia melakukan relaksasi ini karena apa? Benar ini? Betul, Pak. Karena adanya penurunan produksi kerupuk, Pak. Serta gagal panen. Oke. Nomor rekening. Nomor rekening. Nomor rekening, kalau mau repot, kita buka nomor rekeningnya. Ya. Ini kita lihat di UC nomor rekeningnya. Kalau ada riwayat kreditnya sudah di samping ya silakan monggo. Ini lebih cepat. Ini saya hanya ingin menggambarkan cara mencari data yang benar, yang valid. Nomor rekening adalah nomor rekening yang ada di daftar nominatif ya. Produk benar KUB? Iya, Pak. Nah, berkas kreditnya ada di Nyenengan, Syahiro, berkas kreditnya. Kantor cabang, Pak. Kantor cabang ya, karena ini pencairannya setelah ini ya, konsolidasi ya. Konsolidasi, Pak. Mas Dian minta tolong nomor arsip
nomor arsip 2929. Ke ruangan nomor arsip cari 2929. Mas Siap, Dian, Pak. minta tolong ya. Siap. Oke. Ambilkan ya, Mas. Saya mau lihat nomor SPK. Kenapa saya minta berkas itu? Karena saya akan melihat nomor SPK-nya. SPK yang tertera di sana itu nomor SPK-nya berapa? Soalnya jangan sampai terjadi nomor SPK itu bukan nomor yang ada di berkas kredit. Monggo, sambil menunggu Mas Dian mencari berkas kreditnya Syahiro ini, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau tanya, monggo silakan. Satu-satu ya, monggo. Halo Pak, saya Pak. Ya. Halo Jadi Pak barang, ya, Pak. monggo. Saya ingin tanyakan tadi Pak, yang sebelum asosiasi yang masalah untuk plafon di bawah 100 juta dibebaskan jam kerja ya. Itu maksudnya gimana ya Pak? Artinya kita tidak membebankan premi atau maksudnya tetap kita bebaskan tapi dia ikut asuransi atau bagaimana maksudnya Pak? Jadi gini, yang dimaksudkan 100 juta ke bawah tidak dibebankan premi itu apabila dalam relaksasi terjadi perubahan jangka waktu yang harusnya atau yang di SPK berakhir kredit itu di tahun 2021, misalnya ini ya contoh, berakhir di tahun 2021, terus setelah adanya relaksasi ini, si nasabah dan kita setuju perubahan terhadap jangka waktu. Jangka waktunya berubah tambah setahun lagi menjadi 2022. Nah, kan akhirnya terjadi penambahan jangka waktu. Penambahan jangka waktu yang di SPK tahun 2021 relaksasi berubah menjadi 2022, ada penambahan 1 tahun, itu kan asuransinya harus diikut sertakan. Ya, karena ada perubahan jangka waktu. Perubahan waktu lunasnya lah. Kita singkat, ada perubahan waktu lunasnya. Dalam 1 tahun itu kita mengajukan premi lagi ke asuransi. Namun kredit yang kita asuransikan ke Jamgrida di bawah 100 juta itu tanpa biaya. Kecuali di atas 100 juta itu ada biaya. Dan itu pun kalau terjadi perubahan jangka waktu. Contoh misalnya ini Syahiro, kreditnya 200 sekian. Dia tidak merubah jangka waktunya. Dia tetap lunas di saat sama dengan waktu saat SPK. Berarti tidak ada biaya notaris, tidak ada biaya apa? Tidak ada biaya asuransi. Oke, paham? Oke, paham, Pak. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Salam. Monggo. Ini Pak Haji, mengenai peserta relaksasi sendiri itu plafon minimal berapa Pak Haji? Jadi terus yang ini, kedua, pertama itu berapa plafon, terus? Yang kedua, untuk Asprida apa sama itunya perlakuannya untuk biaya asuransinya? Tadi kan saya dengar cuma jam kerja nih. Sebentar. Mungkin segitu dulu Pak Haji. Terima kasih. Iya, oke. Sebentar, monggo. Waalaikumsalam. Ini ada masuk. Ada. Ya, udah ya. Oke. Saya lanjut ya, pertanyaan dari Mas Andri Salem, bahwa yang namanya relaksasi ini tidak ada batas nominalnya. Batasnya adalah kita mau menyelamatkan kolektibilitas para debitur yang terdampak. Karena tadi kalau si nasabah terdampak terus kita tidak melaksanakan relaksasi,
maka akan terjadi penurunan kolektibilitas. Dengan penurunan kolektibilitas secara otomatis perusahaan akan rugi. Kita akan menyediakan PPAP yang tadinya D berubah menjadi M, PPAP-nya 100%. Kalau kredit kita ada 10 miliar, yang non-performance-nya itu 10 miliar, menjadi macet semua, berarti kita menyediakan biaya 10 miliar. Menjadi beban perusahaan. Nah, menghindari hal tersebut, maka kita akan ada relaksasi ini. Paham, Mas Andri? Ya, yang kedua, yang kedua, untuk selain jam gerida, saya belum dapat info. Ini saya dapat info dari kantor pusat, jam gerida itu bebas premi asuransi kredit yang 100 juta. Ya. Oke. Mas Andri dan yang lain. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Haji dari mana? Halo. Mana? Halo, halo. 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 Oke. Halo. Ya wis krungu Mang Surya, krungu. Halo, halo. Halo. Halo, Pak. Sebutkan Mas, dari mana? Nadi. Mas Arto. Dari sini. Suaranya nggak jelas, Pak. Ya, suaranya nggak jelas Monggo. ini. Nah, saya mau tanya lagi. Monggo, kurang dekat. Jenengan kurang dekat. Yang suaranya sih ya, mungkin di sini jelas. Monggo, Enggak, Mas tadi Aryo yang mau tanya apa gimana? Ya, Pak, ya, Pak. Enggak, sini kan suaranya kurang jelas ya, Pak, tadi ya, Pak. Penjelasannya ya, Pak ya. Iya. Cuma saya mungkin lanjutannya ini, Pak. Itu yang tadi asuransi itu kan yang tadi bicarakan masalah jam beridanya ya, Pak ya. Nah, itu Iya. maksud saya itu berarti apa yang karena kalau misalnya yang askrida kan belum jelas itu ya, Pak ya. Artinya belum ada misalnya kalau yang artinya belum ada masih dari asuransinya gitu, Pak. Halo, Pak. Ya, oke. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita ajukan khusus yang menggunakan jam kerja, Pak? Gimana, Pak? Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menangkap pertanyaannya. Kita nggak usah fokus ke asuransi. Asuransi itu terjadi kalau ada perubahan jangka waktu. Dan rata-rata itu relaksasi ini penundaan. Jadi tidak ada perubahan jangka waktu. Lunas pada saat di SPK ya akan terjadi lunas di saat SPK. Bagaimana, Pak? Ya. Untuk asuransi sendiri akan ada biaya kalau terjadi rata-rata tidak terjadi perubahan jangka waktu. Pertama. Yang kedua, kita mau pakai jam gerida apa askrida sesuai dengan pada saat SPK itu dilakukan. Kalau pada saat SPK itu dilakukan masuk ke asuransi askrida, berarti pakai askrida. Karena ini kan adendum ya, adendum hanya merubah beberapa pasal, bukan PK baru bukan. Tapi ini adendum yang isinya merubah beberapa pasal. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Halo Pak, bentar Pak. Monggo.
Ya, Tonjong. Iya, kaitan dengan biayanya Pak. Tadi kan untuk jam kerja itu kan dibebaskan untuk biayanya Pak. Nah sekarang Ya. kalau askrida Pak, yang saya tanyakan askridanya, apa sama dengan jam kerja gitu loh Pak? Kaitan dengan pembebasan biayanya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya pengen tak kembalikan lagi. Mungkinkah atau banyakan mana nasabah yang meminta relaksasi ini perubahan jangka waktu? Pertanyaannya itu. Saya bisa pastikan 90% itu tidak ada perubahan jangka waktu. Nah, kalau tidak ada perubahan jangka waktu, berarti kita tidak perlu memikirkan atau anukan ke asuransi. Biayanya. Tidak usah kita mengabaikan aja untuk biaya asuransinya. Oke ya. Nah, kalau memang toh terjadi ada perubahan yang seperti itu, kemudian kita sepakat dengan si nasabah, itu baru kita sampaikan. Kalau askrida itu ada tambahan biaya. Nasabahnya mau enggak? Kalau nasabahnya nggak mau, berarti nggak bisa kita ngambil yang perubahan terhadap jangka waktu. Gitu ya. Ini kasusnya sebenarnya sedikit sih untuk asuransi ini, asuransi dan notaris itu kasusnya sedikit. Oke Pak, siap ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Seperti di sini tadi di biaya ini, biaya notaris itu akan timbul jika ada perubahan agungan. Sama, biaya asuransi juga akan timbul kalau ada perubahan jangka waktu. Selama tidak ada itu tidak pakai biaya asuransi. Oke, ini sudah di tangan saya ini ya, kita lanjutkan. Ini berkas terus di tangan saya. Kita buka berkas kredit dan saya akan tunjukkan SPK-nya. Orang ini juga. Bisa lewat ini. Materi ini bisa ya Pak? Bisa. Ya biarin. Ini kita ke SPK, surat perjanjian kredit. SPK di lembar belakang, Pak Kaji. Gimana? Lembar belakang SPK. SPK lembar belakang. Oh ya, ini. Ini surat perjanjian kredit. Ini nomor yang harus diisi. 025103. Ya. Ini kita isi lagi. Nomor SPK-nya 0251 03 kali 235. Ini nama. Ini nomor rekening ya. Maaf. Nomor SPK-nya ini. Nomor SPK 0251 03 kali 235. Ini untuk mengisi SPK, nomor SPK itu kita lihat ke berkas kreditnya. Tanggal realisasi tanggal ini benar, Mas Afif? Tanggal realisasi
Mas Afif. Benar, Pak. Oh, ya. Plafon 300, jangka waktu 60, konsumtif 18% suku bunga. Ini yang tercantum di SPK. Bunga pokok sekian, posisi bagi debit sekian, tunggakan pokok dengan bunga sekian, posisi kurang lancar, kantor kas jadi barang. Kemudian ini perkiraan kemampuan bayar sebelum adanya COVID dengan setelah adanya COVID. Kita isi omsetnya berkurang 50% dari 10 juta, sekarang pemasukannya 5 juta. Ini keterangannya benar, Mas Afif, bahwa Agustus akan normal? Mas Afif? Ini benar. Si nasabahnya memang memberi informasi kalau Agustus sudah mau normal. Oke, alasan. Selanjutnya kita alasan. Alasan dia melakukan relaksasi adalah menurunnya produk kerupuk sampai 70% sehingga berpengaruh terhadap omset penjualan. Nah, ini kayaknya nggak matching, nggak nyambung. Penurunan omset 70%, tapi penurunan kemampuan bayar 50%. Yang benar mana ini? Nanti kita OTS, wis. Kita OTS ke nasabahnya. Yang benar mana? Karena penurunan kemampuan bayarnya 50, tapi di keterangan dia alasan mengajukan dampak COVID ini 70%. Selanjutnya nasabahnya itu mintanya apa? Penundaan, apa restrak? Halo, jadi barang. Jadi barang mic-nya Halo, belum jadi dipencet, barang. Pak. Jadi nggak ada suaranya. Mic-nya belum dipencet. Mic-nya dong, diklik, iya, Pak. mic-nya dipencet Iya, Pak. dong. Iya, Pak. Ya, Maaf, Pak. ya, Iya. ya. Permintaan dari yang bersangkutan mintanya penundaan pembayaran, Pak. Grace period, Pak. Grace period berapa bulan dia? 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Iya, Tidak ada perubahan yang lain? nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti Nggak. kita ajukan grace period 3 bulan. Murni 100%, tidak setor atau 50%? Atau bagaimana? Hanya Apa memang sementara murni dia tidak setor 3 bulan? menyampaikan selama Gimana? penundaan dia hanya bayar bunga dulu, Pak, selama masa penundaan itu. Oh gitu. Ya, Oke, berarti ini bunga. penundaan bunga kosong kan harusnya. Ya. Pemberian grace period ini bunga kosong karena dia tidak melakukan penundaan bunganya. Betul seperti itu? Kebalik, Pak. Yang dimaksud adalah dia hanya sanggup bayar bunga. Jadi ada penundaan pokok. Kebalik, Pak. Iya, iya. Artinya yang ditunda, yang dilakukan grace period kan pokoknya. Ya, betul. Ya, betul kan kayak gini? Mm-mm. Untuk bunga tidak ada grace period, Ya. tidak ada fasilitas grace period. Oke, lanjut. Perpanjangan jangka waktu tidak terjadi, kita tidak merubah perpanjangan, tidak ada perubahan. Maaf, Pak Haji, boleh Pak, saya Ya. potong pembicaraan, Pak. Halo, Pak. Seandainya gini, Pak, terjadi kasus pada saat kita saat ini, katakanlah bulan Juni, dia mengajukan grace period 3 bulan. Ternyata prediksinya Agustus ternyata kondisinya masih belum normal. Apakah bisa dilakukan perpanjangan lagi, Pak? Karena kita mau melakukan penyelamatan, sebaiknya si nasabah, ya, kalau kita mau melakukan
relaksasi ini, kita juga harus mengetahui posisi dan kondisi si nasabah. Kalau menurut saya, lebih panjang tidak masalah. Karena NPL-nya itu kolektibilitasnya akan aman. Penundaan ini akan aman dan penundaan ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan bunga kita. Jadi kalau pertanyaannya nanti melakukan relaksasi lagi, karena dalam relaksasi ini akan ada adendum yang menyatakan bulan keempat itu mau dilunasi, penundaan itu mau disetorkan langsung atau mau dicicil. Kan berarti 4 bulan ke depan setelah dilakukan penundaan, dia sudah ada ikrar janji untuk melakukan pembayaran angsuran bunga, angsuran pokoknya itu menambahi dengan yang ditunda. Jadi kemungkinannya tidak akan dilakukan grace period lagi. Selama sudah ada addendum yang dilakukan pada saat ini. Untuk mengurangi atau menghindari kejadian yang seperti itu, karena masih ragu-ragu, karena informasinya juga awal 2021 juga masih corona ini masih ada, ya kita bisa tidak hanya 3 bulan, bisa juga 6 bulan atau 9 bulan. Oke? Ya. Ini hasil OTS nanti kita di lapangan. Tapi paling tidak ada gambarannya hasil OTS-nya sama dengan tadi. Bahwa ini terjadi penurunan omset, penurunan produktivitas. Kemudian langkah selanjutnya setelah OTS ini mengisi ini juga gampang, udah nggak usah diisi lagi kalau pertama sudah diisi. Nah dari bentuk tadi ngisi dari atas sampai ke bawah ini langsung sudah kita cetak semuanya. Form juga sudah terisi, lembar ini kunjungan nasabah sudah, semuanya sudah. Nanti kita cetak pada saat kita berada. Saya sendiri sudah OTS ke kantor kas. Nah, ini mudahnya kita melakukan relaksasi. Semudah tadi cuma ngisi 1 halaman ini yang kuning. Cuman ada 1 tambahan yang untuk addendum. Addendum yang untuk Sahiro. Ini saya tampilkan di sini. Addendum. Ini. Sekarang kita menginjak ke cara pengisian addendum. Pada hari ini berarti tanggal 18 sesuai dengan ini ya. 18 bulan Juni. Ini kita anggap untuk mempercepat kita anggap sudah benar. Ini gampang pengisiannya, kita anggap yang benar. Yang perlu diisi ini. Addendum ini kita isi terhadap perubahan dari SPK. Sekali lagi ya, addendum ini diisi hanya yang ada perubahan. Contoh tadi Sahiro, yang berubah apanya? Untuk teman-teman, yang berubah untuk Sahiro itu adalah setelah adanya grace period atau setelah adanya penundaan ini, setoran bunga dan setoran pokok berubah. Karena 3 bulan ini ditunda. Otomatis kalau dia mau lunasi atau membayar semua penundaan ini di awal jatuh temponya grace period, nggak ada masalah. Tapi kalau mintanya si nasabah itu, saya 3 bulan penundaan itu, saya minta diangsur Pak, saya minta dicicil Pak.
Berarti otomatis angsuran yang tadi berjumlah berapa tadi? Kita lihat lagi. Ini ya. Angsuran nih, angsurannya pokok 5 juta, bunga 4,5 juta. Dia melakukan penundaan selama 3 bulan. Berarti pokok 5 juta kali 3 bulan. Ada penundaan rupiah sebesar 15 juta. 15 juta. Kita mulai bulan ini, Juni ya. Berarti Juli, Agustus, September. Tidak ada setoran pokok. Oktober, di Oktober ini bulan berarti angsuran 5 juta ditambah penundaannya. Penundaannya ini berapa? Tempo di bulan September 2024. Berarti masih kurang berapa bulan sampai dengan 2024? Satu, dua, tiga, 4. Masih ada 4 tahun. Seandainya dia mau digabungkan dengan yang setiap bulan, berarti 15 juta. Dibagi 4 tahun. Berapa? Itu bisa jangka waktunya kurang sekian tahunnya selama 48. Ini artinya nanti setelah grace period ini selesai, 5 juta plus 312.500. Ini seandainya 3 bulan. Ini kan kita pakai contoh 3 bulan. Barangkali nanti setelah OTS ada perubahan, kita hitung ulang. Ya. Total setelah adanya relaksasi ini, si Bu Syahiro ini berarti setiap bulan akan mengangsur 5.312.500. Nah, kelihatan. Nih. Ini jadi di dalam addendumnya yang berubah adalah jumlah angsuran. Ini saya lihatkan lagi di pasal berkas kredit, dilihat di berkas kredit, ya, di perjanjian kredit. Pasal yang berkaitan dengan angsuran itu ada di pasal 1 tentang fasilitas kredit. Jadi untuk mengisi addendum ini contohnya udah dibuang, nggak perlu. Kemudian pasal 1 fasilitas kredit. Ini diisi penuh. Diisi penuh sesuai dengan SPK. SPK yang sudah ada. Di sini menyebutkan fasilitas kredit yang diberikan pemberi kredit kepada debitur adalah jenis fasilitas KMK,
jumlah 300 juta, suku bunga 18%. Itu disalin semuanya. Ini semuanya disalin semuanya. Sesuai dengan yang ada di SPK. Satu, fasilitas. Ini harusnya copy paste. Fasilitas. Bla 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 bla. Diisi ya. Di situ menyebutkan adanya angsuran. Angsuran sebesar 5 juta per bulan. Nah, ini di dalam adendum ini merubah yang tadinya pasal 1 bla 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 menjadi sebagai berikut. Nah, menjadi sebagai berikut itu hanya merubah tadi di copy paste ke sini, ya, copy paste, di copy paste, terus angsurannya diganti menjadi 5.213.500 kayak gitu. Ini adendumnya tadi saya ngopinya bukan copy paste dari ini sih ya, dari berkas kredit, dari berkas perjanjian kredit yang ada. Ini saya perlihatkan untuk berkas kreditnya itu diisi persis sesuai SPK. Ini di sini diisi persis sesuai SPK. Kemudian di copy paste ke sini dengan perubahan angsurannya. Setelah itu bla 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 ini sama diisi. Setelah ini diisi semua, berarti adendum ini sudah jadi. Setelah itu kita melakukan OTS. Ada yang punya contoh adendum yang sudah sama dengan SPK? Songgom kemarin juga saya perintahkan. Mana Songgom, Pak Didin? Songgom? Ada enggak? Songgom? Ya, Pak. Ya. Halo. Adendumnya udah jadi, Mas? Pak. Adendumnya udah jadi. Pak Didin. Adendum. Didin. Ya, pokoknya Pak Didin pan melu, Mas Dian. Ini kita Didin anak. Kalau saya takon. Oh, ini Yang saya tanya mau tanya. Halo. Monggo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo. Pak Yani apa Pak? Pak Hairudin. Sama aja nih. Mau tanya ini. Tadi Ya, sampel itu respirator hanya 3 bulan. Seandainya masa COVID masih berlangsung sampai 6 bulan masa COVID-nya atau seterusnya, 3 bulan udah habis, itu bisa diperpanjang apa tidak? Minta diadendum lagi, bisa tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yani. Jadi mungkin saya agak vulgar ya. Kalau tahu bahwa kan tadi saya sudah sampaikan COVID ini sampai 2021, artinya kita pakainya yang terlama, yang 9 bulan. Itu terhadap produk-produk atau kredit-kredit yang memang dampaknya seperti itu, kayak pedagang yang ada di sekolahan,
Itu kan sekolahan juga mungkin pertengahan 2021 juga belum aktif. Terus usaha parkiran, kendaraan bermotor yang titipan anak-anak sekolah, itu kan juga tidak akan ada pendapatan dulu selama sekolahan itu masih tutup. Nah, dengan adanya seperti itu, kita pakai yang terlama saja langsung, yang 9 bulan. Jadi membabai daripada tidak bisa melaksanakan relaksasi lagi, langsung aja yang pakai yang 9 bulan. Tapi itu pun kita komunikasi dengan nasabah. Kalau nasabahnya yakin, berarti itu sudah menjadi resiko si nasabah. Kalau dia minta grace period 3 bulan, terus kenyataannya nanti dia 3 bulan berikutnya masih nggak bisa mengangsur, kan berarti dia sendiri yang beresiko. Begitu Pak Yani. Jadi jawabannya tidak bisa melakukan grace period lagi kalau sudah 3 bulan, tapi kita membaik. Gitu Pak Yani. Ya, terima kasih. Makanya Rosari kan perencanaannya itu minimal 6 bulan biar kita agak longgar. Kalau Rosari mau semacam itu, enggak 3 bulan. Siap. Oke, itu betul. Karena Mbak Bayi biar kolektibilitasnya nggak turun. Mbak Bayi. Jadi selama dia nggak setor, kita aman, kolektibilitasnya aman. Si nasabah itu kolektibilitasnya aman. Iya. Ya, Oke. makanya ini lebih aman ambil yang agak panjang, nggak seperti tadi jadi barang hanya 3 bulan. Saya takutnya COVID ini nggak bisa selesai 3 bulan, kan kita nggak tahu selesainya kapan soalnya. Iya, iya. Terima kasih. Cuma mungkin dari jadi barang sendiri kenapa pakai 3 bulan karena itu permintaan si nasabah dan itu juga tidak salah juga. Tidak salah juga, ada keyakinan bahwa 3 bulan berikutnya dia akan normal kembali. Karena di riwayat kredit juga saya perhatikan walaupun dia berdampak, dia punya tabungan atau punya apa, dia masih bisa setor. Dia masih bisa setor. Ya. Jadi begitu artinya melaksanakan relaksasi ini segampang kita hanya mengisi satu lembar ini dalam file relaksasi di halaman isian, terus kita mengisi addendum. Mengisi addendumnya pun yang ada perubahan saja. Berarti untuk relaksasi ini sangat mudah, tapi manfaatnya untuk perusahaan ini bisa menahan laju NPL kita. Itu yang perlu menjadi catatan dan garis bawah bahwa kita ada fasilitas ini, kita pakai. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau terjadi turun kolek dari D atau dari KL ya, dari KL ke D, biaya PPP-nya cukup besar, dari 10% menjadi 50%. Begitu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, Dian Pak. Dian, monggo. Ya Pak, tadi yang punten tadi pernyataan dari Mas Habib Jati Barang, yang Sahiro katanya menyanggupi membayar bunga nggih tiap bulan. Itu kalau misalkan sekalian aja pokok dan bunga dibuat tidak dibayar gimana Pak? Karena nyun sewu dari pengalaman nasabah tersebut hanya janji-janji manis tok Pak. Dalam artian kadang bisa bayar, nanti setelah ditagih sesuai dengan tanggalnya meleset lagi, nanti ditagih lagi meleset lagi. Alangkah baiknya apabila jangan hanya yang di grace period hanya pokoknya saja, tapi pokok dan bunga sekalian Pak. Makasih Pak. Terima kasih masukannya, nanti kaitannya dengan OTS nanti ya. OTS saya ke lapangan, ke Sahiro langsung. Ini file nanti kalau sudah kita selesaikan, saya akan OTS. Kalau melihat acuannya tadi informasi dari mantan yang menangani Sahiro, itu ya memang perlu dipertimbangkan. Daripada nanti setelah 3 bulan dia setorannya layup lagi, lebih baik kita pakai grace period yang terpanjang. Betul sekali itu Pak, betul Pak. Ya, Mas Habib, masukannya dari informasi ini, silakan Mas Habib.
Oke, Pak. Halo, Pak, ya. Iya. Iya. Ini, Kira-kira Pak. masukan Ini Pak, ini saya sampaikan. Saya kan sebelum buat data yang dikirim ke Pak Nadi kan saya sudah OTS ke sana. Saya ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan seperti itu. Adapun nanti ada perubahan kan nanti ada OTS dari Pak Nardi, Pak, tindak lanjutnya. Gitu loh, Pak. Apakah memang ada perubahan nanti kan dari hasil OTS Pak Nardi dengan kami, Pak. betul, betul. Seperti itu kira saya, gitu loh, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi vendornya adalah nanti pada saat nanti Pak Nardi OTS ke lapangan, apakah memang tetap 3 bulan atau 6 bulan, itu nanti kan hasilnya nanti pada akhirnya pada saat hasil OTS, Pak. Setelah itu. Betul. Ya. Gitu loh, Pak. Iya, tapi intinya kita juga informasi-informasi yang seperti ini kan juga kita butuhkan. Karena kita mau menyelamatkan kolektibilitas debitur. Tujuannya itu kok, kita penyelamatan. Agar nantinya itu tidak turun kolektibilitas dari KL menjadi D. Itu jangan sampai terjadi. Nanti kita di OTS. Tapi minimal yang ikut di video conference ini tahu tujuannya apa sih relaksasi ini. Gitu. Kemudian inilah mudahnya melaksanakan relaksasi. Hanya mengisi 1 lembar yang ada di Excel dan beberapa kalimat di addendum di Word itu. Lalu diadakan OTS, pulang-pulang saya minta izin ke manajer cabang, di ACC oleh manajer cabang, sudah terjadi relaksasi. Dan sampai dengan saat ini, Tanjung yang sudah, nama Rustono, itu sudah masuk, dia dapat relaksasi. Ya, yang lain monggo. Ada yang mau ditanyakan? Sombong, Pak. Jonggom, silakan. Iya, ini tadi mau nanya yang addendum dari Jadi Barang itu ya, Pak ya. Itu addendumnya kan ngopi di PK ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, itu PK-nya kok tak lihat saat dari PK yang zaman UC Gen 1 dengan UC Gen 2 kayaknya beda ya, Pak ya? Apa saya yang kurang mudeng? Iya kan ada OTS mesti. Ini Bang Pak, itu kan awan. Anda nasabahnya siapa? Nasabahnya siapa? Saifullah. Di situ SPK-nya 1 apa 2? Di sini SPK-nya? Iya, SPK-nya 1 apa 2? 1. Oh, ya udah yang disalin itu. Yang disalin dari itu. Ya itu aja. Sesuai nama yang mengajukan relaksasi. Walaupun kita tahu ada SPK yang apa, tapi fokusnya pada saat si nasabah itu, Saifullah itu mengajukan, ya pakainya SPK itu kita kopikan. Merubah ketentuan. Kalau hanya yang dirubah fasilitas angsurannya, dicari di pasal mana. Terus ada yang robah lagi, nama lain, SPK-nya yang beda lagi, yaitu dicantumkan di sini. Merubah ketentuan pasal 1 dan pasal sekian misalnya. Berubah menjadi sebagai berikut. Itu kalau fasilitasnya itu di SPK yang sudah dipisah-pisah. Kalau Sahiro ini kan kebetulan 1 pasal. Ada plafon, ada fasilitas, ada plafon, ada angsuran, ada jumlah angsuran, ada bunga, itu kan 1 pasal. Ini lebih mudah. Itu yang Sahiro. Tapi kalau menemukan lain lagi, berkas kreditnya juga SPK-nya beda lagi, ya diisi sesuai dengan yang SPK yang ada di situ. Ya, oke, Pak. Itu. Paham ya? Paham, Pak. Jadi per nasabah, per debitur, addendum ini. Pak. Ada lagi, monggo. Halo Pak, ya makasih Pak. Ya. Tonjong Pak. Monggo, Tonjong, silakan. Ya nih apa ya Pak, menganalisa ada beberapa kredit yang memang namanya dalam kredit itu 1 nama 2 kredit gitu loh Pak. Ya. 2 kredit. Nah di antaranya salah satu tuh masuk, yang satunya sebenarnya karena itu kan kredit pamong Pak. Secara otomatis kredit pamong itu kan lancar Pak. Tapi di sisi lain ada salah satu kredit yang umumnya kategorinya masuk KL. Nah itu mempengaruhi dua-duanya berarti masuk KL semuanya Pak.
solusi yang kita harus tempuh, salah satunya yang terdampak COVID ini kan mestinya kan salah satu yang bentuk usaha dagangnya, Pak. Nah ini saya menyikapi untuk proses kredit yang seperti itu, satu nama tapi 2 kredit. Itu solusinya gimana Pak? Nyuwun sewu. Makasih. Oh, ya. Itu berarti kalau ada 2 kredit, sumber pendapatannya beda ya, Mas Hasani? Ya, salah satunya kan untuk usaha dagang, Pak. Usaha dagang. Satunya lagi Iya, apa? yang satunya itu berarti pamong, Pak. Tapi karena salah satunya terdampak COVID, otomatis salah satu kredit yang lancar itu terpengaruh pada posisi kredit yang non lancarnya gitu loh. Dari lancar berarti non lancar. Ya. Jadi untuk kredit pamongnya sendiri tidak bisa dilaksanakan relaksasi. Karena sumbernya itu kan dari pendapatan dari gaji dia. Sementara gaji tidak ada pengaruh dalam dampak COVID ini. Berarti tidak bisa. Yang bisa dilakukan relaksasi adalah kredit yang memang dari usaha yang berdampak. Itu bisa dilakukan. Artinya, nyuwun sewu Pak, berarti ketika nanti memang kita taruhlah setelah relaksasi ini kita berlakukan, apakah otomatis kredit yang pamong itu secara otomatis jadi lancar Pak? Berarti. Selama tidak diangsur, tidak lancar. Selama dia tidak diangsur. Ya, artinya kan ini Pak, ini kan terpengaruh karena kredit yang umumnya pada posisi masuk KL Pak. Pada posisi masuk KL. Yang siltap itu sebenarnya itu lancar Pak, karena kalau siltap itu kan potong gaji. Sumber angsurannya jelas, siltap kan posisinya. Nah, tapi karena memang salah satu kredit ini pada posisi usaha yang lain, bukan penghasilan dari siltap itu, kan masuk kategori KL, Pak. Sementara ini kan dua-duanya jadi KL semuanya. Apakah setelah posisi di taruhlah tadi restrukturisasi atau di grace periode atau apa, itu yang posisi kredit pamong itu bisa jadi lancar apa enggak gitu loh Pak, saya tanyakan. Enggak bisa Mas, enggak bisa. Bisa karena enggak dilakukan relaksasi. Ya. Yang bisa artinya sementara kan posisi di program itu masuk kategori sama non lancar Pak, padahal aslinya itu lancar gitu loh Pak. Iya. Oh gitu. Oh iya, makasih Pak. Ayo. Iya. Aslinya itu lancar karena pengaruh pada posisi kredit yang memang di luar itu, yang kredit umumnya posisi non lancar Pak. Kan berpengaruh ketika nama satu 2 kredit, ketika satunya lancar ya ikut lancarnya, ketika non lancar ya dua-duanya ikut non lancar Pak, walaupun itu satunya lancar gitu loh Pak. Betul. Iya. Apalagi itu kita satu kantor cabang ya. Wong beda kantor cabang aja akan di-adjustment, akan di-adjust. Betul. Iya, yang terendah, ngikut yang terendah. Jadi kalau nanti ada relaksasi ini, terus kita bisa mengupayakan walaupun penundaan selama misalnya 9 bulan, tapi kita rayu si nasabah itu agar bisa setor, kan nanti dia kolektibilitasnya naik. Dari KL menjadi lancar, dari KL menjadi L. Gitu ya, Mas. Ya udah oke Pak, masih. Iya. Monggo Bursa, Mas Bursa, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Ya, ini mau tanya Pak, seandainya sudah di proses relaksasi dalam jangka waktu 1 bulan, nasabah itu mau dilunas gimana itu Pak? Perhitungannya Pak. Karena ada yang mempertanyakan seperti itu kemarin. Boleh, ya. Udah Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih. Apabila dalam masa relaksasi, baik penundaan maupun restrak, terus orangnya melunasi, saya balik. Itu berakhir, contoh tadi Sahiro 2024. Kan boleh.
adendum relaksasi, terus tiba melunasi, sangat boleh. Sangat boleh. Paham? Perhitungannya gimana, Pak? Gimana? Perhitungannya gimana? Gimana? Perhitungannya gimana, Pak? Perhitungannya ya. Buka saja di menu riwayat kredit. Dia masih punya tunggakan pokok berapa, punya tunggakan bunga berapa. Dilihat di situ. Ya, Pak. Ya. Ya. Kalau tidak ada tunggakan pokok, tidak ada tunggakan bunga, lunas. Tinggal tunggakan bunganya sih, Pak. Yang mau tanya lagi, Mas Bursa? Paham? Kalau tinggal, iya gimana, Pak? Iya, masih kurang jelas, monggo. Kalau masih ada tunggakan bunga, Betul, 400. Pada saat pelunasan tidak ada tunggakan bunga dan tidak ada tunggakan pokok. Iya. Ya karena rencana si nasabah kan jual aset, Pak. Katanya kalau memang bisa seperti itu di proses relaksasi, ketika asetnya sudah laku mau dilunas. Pertanyaannya seperti itu. Iya. Boleh. Kalau iya ditunda, silakan ditunda sesuai dengan adendum nanti setelah TR mau dilunasi. Kalau ternyata dia punya uang terus mau melunasi, lakukan aja pelunasan, enggak masalah. Iya. Kembali lagi ke ya. Iya, makasih. Mau kan? Sinyalnya ini. Mas Boni. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, Kersana Pak. Iya, Kersana, monggo. Ini gini Pak, di Kankas Kersana ada, kalau nggak salah, ada 3 debitur yang jadwal angsurannya itu tidak sesuai dengan PK-nya. Jadi waktu itu waktu migrasi dari Gen 1 ke Gen 2 ternyata di jadwal angsurannya itu lebih besar. Jadi walaupun debitur tersebut angsurannya tepat terus, tapi sampai sekarang muncul jadi non lancar. Nah, pertanyaannya kan itu sudah kami ajukan surat dari Desember 2019. Waktu itu kan saya sudah mengetahui ini setor terus kok jadi masuk dalam pengawasan. Lah, akhirnya sampai KL. Kemarin terakhir waktu bulan Maret, Mas Yuda kan menanyakan ini debitur dari Kankas ini mau diajukan pengkinian data karena yang bisa merubah jadwal angsuran itu kan dari kantor pusat. Lah, kebetulan debitur tersebut kan mau mengajukan relaksasi karena usahanya dari bulan April sampai sekarang kan masih sila, masih nganggur lah. Lah yang jadi pertanyaan lagi, posisi sekarang sudah diragukan Pak karena tadi tunggakannya terlalu banyak. Hasilnya sih dia tidak mulai setor itu dari bulan April. Kalau jadwal angsuran tersebut sesuai dengan PK, posisi sekarang seharusnya masih dalam pengawasan. Yaitu pengajuan relaksasinya nunggu setelah udah pengiriman data apa gimana ya Pak? Soalnya sampai udah 6 bulan lebih belum ada itu belum ada masih segitu itu jadi numpuk ya. Jadi di jadwal angsurannya itu lebih besar Pak. Ada 2 lah yang angsuran sebenarnya sama, ada lagi itu pun saya kurang tahu waktu migrasi dari Gen 1 ke Gen 2. Ya sementara pertanyaan dari Kersana kayak gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini untuk yang lain juga dicermati ya.
kita patokannya adalah SPK. Ya, kita patokannya SPK. Ada juga kasus malah pegawai kita setelah adanya migrasi bunganya beda, pokoknya juga beda. Ini kan mempengaruhi pada si nasabah. Padahal si nasabahnya itu setornya sesuai dengan SPK, tapi pencatatan di UC-nya itu, ya di UC-nya akhirnya terjadi tidak lancar. Nah, untuk yang itu karena kasuistik ya, dipisahkan. Kita pakainya tetap pakai yang SPK. Acuannya adalah SPK. Kalaupun nanti adendum adalah adendum dengan SPK, bukan adendum dengan UC, dengan yang ada di program UC. Ya, nah, untuk kesana sendiri berarti itu di luar, konteksnya di luar dari COVID ini. Nanti kita tindak lanjuti, coba saya tanyakan ke supervisor operasional bagaimana tindak lanjutnya, karena itu bukan ranahnya kita juga. Ngapunten Pak Haji, pertanyaan saya karena debitur tersebut koleknya pada saat ini sudah diragukan, Pak. Oh gitu. Iya, tapi ya, sebenarnya kalau sesuai dengan angsuran dia tidak mulai store itu April, jadi kalau sampai Juni masih dalam pengawasan sebenarnya. Tapi kan nominatif kan sesuai dengan tunggakan yang ada ya Pak, karena muncul tunggakannya kan terlalu besar, padahal sih tidak, karena tadi jadwal angsurannya memang terlalu besar, tidak sesuai dengan PK-nya. Jadi kan makanya saya tadi pertanyaannya, posisi nominatif sekarang sudah masuk diragukan. Ya. Sedangkan kan kemarin waktu hari Kamis kan Bapak maksimalkan yang diajukan relaksasi kan kurang lancar, maksimal. Ya itu apa nunggu udah pengiriman data, apa sekarang bisa kami ajukan? Ya, saat mencetak riwayat kredit itu di bawah dikasih keterangan sesuai dengan SPK. Sesuai dengan SPK bahwa nasabah si A kolektibilitasnya perhitungannya adalah perhitungan dengan SPK. Bahwa pokok sekian, bunga sekian, terjadi penunggakan pokok dan bunga sekian, kolektibilitas si nasabah adalah DPK. Itu nanti bisa, nggak apa-apa. Di SPK yang kita cetak, iya, di SPK yang kita cetak, nanti saya walaupun tertulis. Ajukan aja Pak, nanti tak hubungi lagi orangnya dan kami ajukan relaksasi. Bisa. Ya, bisa ya Pak ya. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain? Cukup? Udah? Kalau udah, ini sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian bahwa relaksasi ini adalah bentuk penyelamatan kita, bentuk kerja kita agar si nasabah yang terdampak COVID, benar-benar yang terdampak COVID ini, kreditnya tidak turun kolektibilitas. Kita hanya mengerjakan, memasukkan isian yang kuning ini ditambah dengan isian adendum. Oke. Barangkali ada yang lain yang masih ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup jelas ya. Tinggal prakteknya. Oke, ya. Siap, Pak. Yo. Ya, tinggal prakteknya. Kunci untuk melaksanakan relaksasi ini ya. Ya, Pak. Ya, kuncinya pertama, kalian silakan by phone melalui telepon atau apa ke nasabah. Apabila ada nasabah yang mengajukan relaksasi, silakan dihimpun datanya, kemudian diisi di file
Excel tadi, relaksasi. Kemudian setelah diisi, kirim ke saya. Setelah dikirim ke saya, dengan melalui video call ini, nanti saya akan face to face. Karena tadi contoh, saya tak percepat, tidak detail. Saya mengingat waktu, tidak detail ngisinya. Nanti kalau mulai per nasabah, per debitur, saya akan detail. Nah, setelah diadakan video conference, filenya sudah fix, saya kirim ulang ke kantor kas. Siapa? Di kantor kas silakan cetak, saya OTS. Selanjutnya saya OTS ke kantor kas menuju ke nasabah. Dan di nasabah tersebut kita himpun lagi keterangan-keterangan yang sudah diberikan, terus kita padukan dengan data yang sudah ada ini. Sudah ada, terus nasabah setuju, kita setuju, diadakan adendum, tanda tangan semua, sudah selesai. Jadi kalau disingkat, jenengan ngajukan, filenya diisi, kirim ke saya, dibahas, terus dibalikin ke kantor kas, dicetak, ditandatangani, udah kita laksanakan relaksasi. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Sampai sore hari ini kita sudah melaksanakan video call. Semoga dengan sering-sering kita melakukan video call ini, kita menambah terutama ini seperti ini aja Pak yang terdampak, sebenarnya terdampak baru ini. Ada keseragaman dalam melaksanakan tugas. Ya, begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, tok, sehat tok. Ento jang tok. Bos. Ya, ya, kumana? Bos, bunder temen bos. Bunder temen bos. Yakin. Lengeneng. Selayar bisa. Nih, sirap ya Allah. Cocok. Yang cocok ya. Cocok. Dari kasih titin, nyemek nemen kasani. Apa nih? Dari kasih titin, nyemek. Kukut. Balik. Ayo, balik ya. Balik ya. Pakai gede, Pak. Oh, pesan Grek aja. Hiburan ya, Pak? Pada terlambat. Ya, ini tak ada santai, Pak. Kita ya nggak usah lah, karena memang ada yang KL posisi itu juga. Ayam. Yuk bonceng aku yuk. Arab pasti turun di mau. Wih. Les, cop les. Paulon. Aduh. Potongnya kayak apa gue? Pakai gue aturannya ya. Apa? Mitang. Apa? Mitang. Bapak. Coba.